Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ghafari Ramadan dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 210101021. Dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Bahasa merupakan salah satu faktor yang tidak akan terlepas dalam hubungan antar negara. Indonesia yang ikut dalam hubungan komunikasi antar bangsa membuat bahasa Indonesia dikenal di luar negeri. Tidak hanya di Asia, bahasa Indonesia juga dikenal di luar Asia seperti Australia. Banyak negara yang sudah meresmikan bahasa Indonesia di berbagai kampus oleh sekolah dan kampus lainnya di negara lainnya. Namun di dalam negeri sendiri, bahasa Indonesia cenderung diremehkan dan enggan untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam. Para pelajar ataupun kalangan masyarakat beranggapan bahwa bisa bahasa Indonesia itu sudah cukup dan tidak perlu dikembangkan lagi. Pelajar lebih beranggapan belajar bahasa asing lebih penting dari bahasa sendiri. Berbanding sangat terbalik, bahasa Indonesia justru menjadi bahasa yang menarik dan diminati oleh kalangan luar negeri. Ada sekitar 52 negara telah meresmikan program bahasa Indonesia, baik berupa tempat khusus, universitas, sekolah, dan lainnya. Sejak dibentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung pada tahun 1999 dan terbukanya pintu bagi warga asing untuk bekerja di Indonesia, membuat perkembangan bahasa Indonesia semakin banyak peminatnya dari tahun ke tahun. Bahasa Indonesia juga sudah menjadi bahasa resmi di daerah ibu kota Vietnam, yaitu kota Ho Chi Minh. Bahasa Indonesia setara dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang yang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Vietnam sendiri. Selain di Vietnam, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa populer keempat di kalangan masyarakat Australia. Banyak universitas dan sekolah yang mewajibkan muridnya mempelajari bahasa Indonesia. Jadi tidak heran lagi jika kita melihat anak remaja yang berbahasa Indonesia. Di Korea Selatan sendiri yang dijuluki kiblatnya dunia musik K-pop, kini masyarakatnya banyak yang berminat belajar bahasa Indonesia. Terlebih lagi banyak YouTuber Korea Selatan yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kontennya. Perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara menjadi peluang yang besar bagi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun usaha tersebut harus diawali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, harus mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik. Namun kenyataannya masyarakat lebih mengenal bahasa Indonesia yang kurang baik tutur katanya, tataran penerapan EYD dan penerapan kata pelesetan, dan terlebih lagi beranggapan bahasa asing lebih dibanggakan daripada bahasa Inggris, yang membuat bahasa Indonesia terkikis di dalam negerinya sendiri. Sungguh miris, bukan? Oleh karena itu saya memaparkan jawaban tersebut sebagai pertanyaan yang tentang tadi tersebut, perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Mungkin cukup sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.